Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Senang kita bisa berjumpa kembali dalam ibadah minggu ini. Mari kita satukan hati kita berdoa bersama-sama, kita masuk dalam hadirat Tuhan. Bapa, kami bersyukur, terima kasih atas kasih-Mu, penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Sehingga kami terpelihara oleh kasih-Mu, oleh kemurahan-Mu. Sehingga setiap kami bisa beribadah pada hari ini. Dan kami tidak kekurangan suatu apapun. Kami bersyukur atas setiap berkat-Mu buat keluarga kami, buat orang-orang yang kami kasihi Tuhan. Kiranya Engkau hadir dalam ibadah kami, menjamah setiap kami ya Tuhan. Mengurapi setiap kami yang ambil bagian dalam pelayanan ini. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Mari kita datang ke hadirat Tuhan Bapak Ibu Saudaraku. Dengan segenap hati kita, tubuh jiwa kita arahkan, kita fokuskan kepada Tuhan. Biarlah kita menyenangkan hati Tuhan lewat ucapan syukur kita. Lewat nyanyian kita. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Bapakku datang, Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Di hidupku mari nyanyikan, Bapakku datang kepadamu. Bapakku datang, kami mau menyembah-Mu. Ku percayakan ada bagiku.
Segenap hatimu katakan, tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau menghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Dengan sehak hatimu katakan, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Hidupku, haleluya, ajaib perkasa perbuatanmu Tuhan. Ku percaya janjimu, ku percaya akan Engkau Tuhan yang ditinggikan. Raja segala raja, haleluya, haleluya. Mari jemaat Tuhan, sembah Tuhan, agungkan Dia, naikkan syukurmu, naikkan nyanyian syukur, pujian untuk yang maha tinggi. Dalam hadirat-Mu ku tidak takut atas badai hidup, sebab Engkau besertaku ya Tuhan. Haleluya. Mari katakan bersama-sama. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Katakan, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Ajaib perkasa perbuatanmu, oh, di hidupku, di hidupku, oh, di hidupku. Kau ajaib, siapa perbuatanmu dalam hidup kami. Sungguh Kau hebat. Terima kasih Bapa.
Kami siap memuji Engkau lebih lagi Tuhan, dengan penuh sukacita. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita memuji Tuhan dengan penuh sukacita, Bapak Ibu Saudaraku. Jika Allah ada di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Karena Dia, Allah yang Maha Kuasa, ada di dalam kita. Haleluya. Kata lebih dari pemenang. Oh, dalam segala perkara bukan bangkit. Haleluya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblislah dikalahkan oleh kuasa darah-Nya. Bila Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, katakan. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblislah dikalahkan oleh kuasa darah-Nya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah pujinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kami mau bangkit ya Tuhan. Kami mau berjalan di dalam terang-Mu yang ajaib. Haleluya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblislah dikalahkan oleh kuasa darah-Nya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah pujinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Dari pemenang, dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Akan jika Allah di pihak kita, di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah pujinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkit gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kita lebih dari pemenang. Di nama Tuhan, ada sukacita Tuhan dalam hati kita. Sukacita Tuhan melimpah dalam hidup kita. Haleluya. Biarlah kasih Tuhan terus mengalir dalam hidup kita. Mari kita datang ke hadirat Tuhan. Karena oleh kuasa darah Tuhan Yesus, kita sudah dilayakkan untuk masuk dalam hadirat-Nya.
Sebelum kita menikmati darah dan tubuh Tuhan, kita merenungkan akan kasih Tuhan. Bagaimana pengorbanannya di atas kayu salib menyelamatkan kita semua. Haleluya. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkanku, Kau layakkanku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Saat ku masuk dalam hadirat-Mu ya Tuhan, saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkanku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Mari angkat tanganmu. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir dalam hati kami itu, menjamah setiap kami, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Dengan segenap hati-Mu, oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu
ciptaan yang baru oleh kuasa darah. Ku menjadi ciptaan, ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah. Sekali lagi, ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu menjadi ciptaan baru. Mari kita tundukkan kepala sama-sama, kita siapkan hati kita untuk menerima benih firman Tuhan. Bapa, urapi pemberitaan firman-Mu dan biarlah setiap kami yang mendengar firman-Mu boleh diberkati. Dan juga setiap kami yang mempersiapkan hati kami untuk menerima perjamuan kudus, Engkau boleh siapkan hati kami dan Engkau boleh memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur, kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Firman Tuhan yang saya sampaikan hari ini melanjutkan kembali pembahasan firman Tuhan minggu lalu tentang penghakiman akhir. Dan di bagian 2 ini kita membahas tentang tolok ukur penghakiman terakhir atau tolok ukur penghakiman Allah. Di bagian yang pertama kita bahas tentang realitas penghakiman akhir. Bahwa penghakiman akhir itu adalah satu fakta, entah kita siap atau tidak siap, setuju atau tidak setuju, percaya atau tidak percaya akan terjadi. Itu bukan gertakan, itu bukan cerita fiktif, itu bukan omong kosong, tapi betul-betul firman Tuhan yang dijanjikan oleh Tuhan dan pasti akan digenapi. Realitas yang kedua yang kita pelajari minggu lalu bahwa nanti yang akan menjadi hakimnya adalah anak manusia atau Tuhan Yesus Kristus. Dan hakimnya adalah hakim yang adil, hakim yang punya integritas sempurna. Saudara tidak akan bisa sembunyi di balik status saudara, di balik status kekristenan kita sekalipun atau status pendeta kita sekalipun. Karena semua nanti dalam penghakiman tersebut akan terbuka. Dan yang ketiga yang kita pelajari berkaitan mengenai realitas penghakiman minggu lalu adalah dia nanti akan datang dalam kemuliaannya yang luar biasa. Diikuti oleh semua malaikat. Dan kemuliaannya itu akan membuat semua bangsa meratap. Orang-orang akan menangis menyesali selama hidupnya kenapa dia tidak menghormati, dia tidak menghargai Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan termasuk orang Kristen sendiri, para pelayan Tuhan sendiri yang hidupnya tidak sungguh-sungguh mengasihi Tuhan pun akan meratap, akan menangis menyesali bahwa dia tidak menggunakan hidupnya dengan sungguh-sungguh di dunia ini. Bagian yang kedua ini kita melihat bahwa apa yang nanti dipakai untuk menjadi tolok ukur hari penghakiman akhir ternyata adalah hal-hal yang sangat dekat dengan kita dan Alkitab mengatakan dengan begitu jelas. Ayat 32-33 disebutkan di sana, lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Domba dan kambing mungkin bukan hal yang asing bagi kita.
kita bisa dengan mudah membedakan, oh kambing seperti ini, domba seperti ini. Nah, domba itu mewakili apa dan mewakili siapa? Kalau kita melihat dalam terang firman Tuhan, Yesus Kristus pernah berkata, akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Jelas yang dimaksudkan domba-domba di sana yang dipisahkan oleh Sang Gembala Agung yaitu Tuhan kita Yesus Kristus adalah orang-orang yang selama hidupnya mengenal Kristus dan dikenal oleh Kristus. Tapi kita jangan GR dulu, kita berpikir kita dikenal Kristus karena kita selama hidup kita misalnya mengaku mengenal Kristus. Dalam Matius pasal 7, 21, 23 disebutkan adanya orang-orang yang mengaku mengenal Tuhan. Dengan menyebut Tuhan-Tuhan, kemudian dengan melakukan banyak perbuatan ajaib, pelayanan, melakukan mujizat pengusiran setan, tapi Tuhan bilang, aku tidak kenal kamu, enyah kamu pembuat kejahatan. Jadi yang dimaksudkan di sini yang digolongkan dalam tipe domba adalah orang-orang yang pertama-tama dikenal oleh Kristus dan yang kedua mengenal Kristus. Itu sebabnya dikenal dan mengenal Kristus itu adalah segala-galanya dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Paulus pernah mengatakan yang ku kehendaki adalah mengenal Dia. Dari semua yang Paulus inginkan, mengenal Kristus itu adalah segala-galanya. Lebih penting dari apapun, lebih penting dari prestasi agamawi yang pernah ia capai selama ia menjadi pemimpin agama Yahudi. Dan dikenal oleh Kristus itu penting sekali. Mungkin saja kita mengaku mengenal Dia. Apakah kita dikenal oleh Kristus? Alkitab menjelaskan bahwa domba-domba tersebut mendengar suara Gembala Agung. Di dalam Yohanes pasal 10 ayat 3 ayat 4. Kalau kita sebagai domba-dombanya dan Dia Gembala Agung kita, pasti kita akan mendengar suaranya dan melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Dan itulah yang dikelompokkan di dalam kelompok domba. Berarti yang kelompok kambing adalah orang-orang yang tidak mengenal Kristus, tidak dikenal oleh Kristus, tidak melakukan apa yang menjadi kehendak Allah di dalam hidup mereka. Jadi itu yang kita pahami sesuai dengan terang firman Tuhan tentang domba. Siapa yang digambarkan domba di sana? Lalu apa maksud sebelah kanan di sana? Dikatakan bahwa domba-domba ditempatkan di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Sebenarnya kata sebelah kanan dalam konteks budaya Yahudi itu punya arti khusus. Arti terhormat, mulia, seseorang yang dihormati atau dipermuliakan. Oleh karena itu, ibu daripada Yohanes dan Yakobus pernah suatu kali minta kepada Yesus Kristus supaya kelak kalau dalam kerajaan nanti anaknya satu di sebelah kiri, satu di sebelah kanan. Itu bicara mengenai tempat terhormat. Dan orang-orang yang dikenal oleh Kristus, yang mengenal Kristus dan melakukan kehendak Bapa akan dipisahkan, ditempatkan di tempat yang terhormat, tempat yang termulia nanti dalam kerajaan Bapa. Itulah arti daripada sebelah kanan. Lalu kalau kita melihat di sini dalam ayat 35 sampai ayat 36 disebutkan di sana mengenai karakteristik dari domba-domba tersebut. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Dari sini kita lihat bahwa apa yang disebutkan sebagai karakteristik dari domba ini adalah satu
reaksi dari ketika mereka melihat kebutuhan orang-orang di sekitar mereka. Yang menarik yang digolongkan dalam kelompok domba ini bukan orang-orang dengan karakteristik punya pengetahuan doktrin tertentu yang hebat. Bukan ternyata. Bukan juga orang yang punya kegiatan rutinitas agamawi selama hidupnya yang luar biasa. Karena dulu waktu saya belum mengenal Tuhan, saya berpikir nanti kalau hari penghakiman akhir itu yang nanti ditanyakan itu pertama-tama agamamu apa? Yang kedua yang ditanyakan kitabmu apa? Yang ketiga yang ditanyakan nanti menurut dulu pengertian saya yang lama, siapa nama nabimu, rasulmu? Kemudian apa yang kamu lakukan selama kamu ada di dunia ini? Berapa banyak amal dan berapa banyak kejahatan nanti akan ditimbang. Tetapi yang luar biasa menurut terang firman Tuhan seperti yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ini. Ternyata yang dikelompokkan dalam domba ini adalah mereka yang punya satu reaksi kepedulian terhadap kebutuhan orang-orang yang ada di sekitarnya. Tentu ini tidak bisa diartikan bahwa ini bicara mengenai orang-orang yang selamat karena perbuatan baik. Kita harus mengerti bahwa sekali lagi ini adalah kelompok domba, kelompok yang mengenal dan dikenal oleh Kristus. Artinya perbuatan baik mereka adalah manifestasi perwujudan dari iman dan pengenalan mereka akan Kristus. Itulah yang Rasul Petrus sampaikan juga, kepada imanmu harus ditambahkan kebajikan. Bukan hanya punya iman saja, iman kita harus didukung, ditambah kebajikan. Iman yang hidup, iman yang sejati pasti disertai dengan kebajikan, pasti disertai dengan kebaikan. Yakobus mengatakan bahwa iman tanpa perbuatan itu mati. Nah, yang menarik saudaraku sekalian, kalau kita lihat di dalam daftar perbuatan baik ini, perbuatan yang dilakukan ini adalah perbuatan yang bisa dilakukan oleh semua orang. Perhatikan, disebutkan di sana, ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Jadi ini hal-hal yang sangat praktis yang bisa dilakukan oleh semua orang. Siapa yang tidak bisa memberi makan? Siapa yang tidak bisa memberi minum orang lain? Ini kan Tuhan tidak bilang berapa banyak orang yang kita bisa beri makan, berapa banyak orang yang bisa kita kasih minum. Bukan harus 500 orang, bukan harus 1000 orang. 1 orang pun itu sudah kebajikan, itu sudah kebaikan. Dan semua orang bisa melakukan itu. Orang yang paling miskin di dunia ini sekalipun bisa berbagi makanan. Orang yang paling miskin di dunia ini pun masih bisa berbagi minuman dengan sesamanya. Dulu waktu saya masih di kampung, di tempat tinggal saya, ada satu budaya di mana di kampung saya itu orang-orang tertentu menyiapkan semacam kendi, tempat penampungan air di depan rumah supaya setiap orang yang dari perjalanan jauh lewat tuh bisa minum air kendi tersebut. Tidak perlu harus membayar. Memang budaya tersebut sekarang sudah tidak ada. Nah, ini contoh bahwa setiap kita ini sebenarnya bisa melakukan kebaikan. Termasuk yang disebutkan di sana, ketika aku seorang asing kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit kamu melawat aku. Perhatikan kata melawat aku. Tuhan tidak berkata ketika aku sakit kamu menyembuhkan aku. Tidak. Ketika aku orang asing kamu bangunkan rumah buat aku. Tidak. Ketika aku di penjara kamu keluarkan aku dari penjara. Tebus aku dari penjara. Tidak. Kamu mengunjungi aku. Siapa yang tidak bisa mengunjungi orang sakit? Siapa yang tidak bisa mengunjungi orang ke penjara? Semua orang bisa melakukan itu. Dan orang Kristen yang imannya hidup, yang mengenal Kristus, pasti melakukan hal-hal yang seperti ini.
Tetapi kalau ada orang yang mengaku dia mengenal Kristus, mengaku percaya kepada Kristus, tapi selama hidupnya dia jauh dari perbuatan-perbuatan kebajikan seperti ini, Tuhan berkata, aku tidak kenal kamu. Nah, kalau kita membaca di dalam Alkitab, pernah satu kali orang-orang bertanya kepada Yohanes Pembaptis waktu mereka mau dibaptis. Mereka bertanya, kalau kami mau bertobat, kami dibaptis, apa yang harus kami perbuat? Yohanes berkata, barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian. Artinya kalau dia punya 2 baju saja, dia bisa berbuat kebajikan dengan cara memberikan 1 bajunya kepada orang lain. Demikian juga dengan makanan. Kalau dia punya 2 roti, 1 roti bisa dibagi buat tetangganya atau orang yang membutuhkan pertolongan. Jadi ini hal yang simpel sekali, hal yang praktis sekali. Jangan tunggu kita kaya untuk kita bisa berbagi dengan orang lain. Jangan saudara merasa yang tidak punya nih, yang merasa miskin harus tunggu kaya dulu untuk bisa berbuat kebajikan. Orang kaya mungkin punya kapasitasnya sendiri, bisa memberi untuk 500 orang, untuk 1000 orang. Tapi kita punya juga kapasitas kita masing-masing. Kita tidak bisa memberi mungkin untuk 1000 orang, 500 orang. Tapi kita bisa memberi untuk 1 orang. Cuman masalahnya banyak orang, saudaraku sekalian, semakin kita kaya bukan semakin giat memberi. Tapi sebaliknya kadang-kadang orang kalau semakin kaya itu semakin pelit. Kenapa? Karena dia sudah nabung, dia sudah kumpulkan dikit demi dikit, akhirnya jadi bukit, jadi kaya, dan kalau harus diberikan kepada orang lain sayang banget. Enak lu dong, gak enak gua dong. Gua ini yang ya dikit demi dikit ngumpulin, hemat-hemat, terus saya kasih sama kamu gitu. Nah, ada orang-orang seperti itu. Dan sebagai orang yang masuk kategori tidak mampu, jangan juga kita merasa rendah diri, merasa tidak layak dan tidak berbuat sesuatu bagi pekerjaan Allah, bagi sesama kita. Kita pasti bisa melakukannya. Karena kalau kita nggak mampu, pasti ada orang di bawah kita yang lebih tidak mampu lagi. Waktu dulu kami masih tinggal di satu tempat yang anggaplah waktu anak saya masih kecil, tinggal di satu perumahan kecil begitu yang juga rawan dengan banjir. Ya kadang anak saya masih kecil, Theo, waktu itu saya ajak ke kampung sebelah, ke tempat di mana ada rumah-rumah kumuh di sana, dan kita membaur, kita ngobrol dengan mereka sambil saya kasih nilai-nilai kepada mereka, bahwa kepada anak saya bahwa ada kehidupan yang lebih sulit daripada kita. Kadang anak kita ngeluh kalau AC kurang dingin, ngeluh makan kurang enak, ngeluh kalau misalnya kurang bisa menikmati fasilitas seperti orang kaya. Tapi waktu kita perkenalkan, kita pertemukan dengan orang-orang yang lebih menderita dengan mereka, dari hidup kita, anak-anak kita kadang bisa terbuka hatinya. Saudaraku sekalian, tidak usah tunggu kita kaya, tunggu kita melimpah dengan harta, baru kita berbagi. Sebenarnya kita berbagi juga bukan karena kita limpah luber, karena kita sudah kebanyakan baru kita berbagi. Bukan, ada beberapa hal pertimbangan kenapa kita berbagi. Yang pertama, kita melakukannya karena Kristus memerintahkan dan Kristus menghendaki kita melakukan. Kita memberi, kita berbagi bukan karena kita lebih. Karena Kristus yang memerintahkan, Kristus menghendaki. Kalau Kristus menghendaki, Kristus memerintahkan, kita harusnya kita melakukannya. Ya, saudaraku sekalian, kalau kita mengaku Kristus adalah Tuhan kita, penguasa, pemilik hidup kita. Yang kedua, karena kita tahu rasanya lapar, rasanya tidak punya apa-apa. Ya, sebagai orang yang lahir dari keluarga tidak mampu, tentu saya bisa merasakan yang namanya tidak makan, puasa terpaksa, hidup pakaian juga dari bekas orang lain.
Itu sebabnya sebenarnya saya tidak terlalu mendukung kalau misalnya gereja-gereja mengumpulkan pakaian bekas untuk orang yang tidak mampu. Saya lebih menyarankan, ya kenapa kalau bisa kasih baru nggak kasih baru saja. Kecuali ya memang ada beberapa pertimbangan tertentu ya. Kalau kita bisa kasih baru ya kasih barulah, kenapa harus bekas. Maaf kata kadang-kadang sampai yang dalam-dalamnya bekas. Kalau kita mengerti bahwa yang kita lakukan itu termasuk untuk Tuhan ya, masa kita kasih Tuhan bekas. Yang ketiga, karena kita berpikir bahwa uang itu bukan segalanya. Kita lebih menghargai persahabatan, cinta kasih, kekekalan, harta abadi daripada uang itu sendiri. Bukan kita nggak perlu uang, bukan kita nggak merasa butuh uang. Tapi bagi kita yang mengerti kebenaran uang bukan segalanya. Bagi kita cinta kasih, keabadian harta di surga itu lebih daripada menggenggam uang itu sendiri. Kita rela kehilangan uang kita demi harta abadi kita. Jangan terbalik. Demi mempertahankan harta abadi, demi mempertahankan harta duniawi uang kita melepaskan harta abadi kita. Demi kita genggam uang, kita erat-erat, kita korbankan persahabatan, kita korbankan hubungan keluarga, kita korbankan hubungan kita dengan Tuhan. Itu berarti kita masuk dalam tipu daya kekayaan. Kita ditipu sama uang, kita pikir uang itu lebih daripada hubungan persahabatan, lebih daripada kekekalan. Dan yang keempat, kenapa kita mau berbagi? Karena kita merasakan yang namanya lebih berbahagia berbagi, lebih berbahagia memberi daripada menerima. Orang yang memberi memang kehilangan sesuatu, tapi ia mendapatkan sesuatu yang lebih daripada yang ia berikan, yaitu kebahagiaan, sukacita, damai yang luar biasa. Kalau saudara belum mengalaminya, coba praktekkan. Waktu saudara berbagi dengan saudaramu yang kekurangan, engkau memang kehilangan tabungan, engkau kehilangan hartamu, tapi engkau mendapatkan sesuatu yang lebih membahagiakan, yaitu sukacita ilahi karena engkau melakukan firman itu sendiri. Itulah yang Paulus katakan adalah lebih bahagia memberi daripada menerima. Jangan dibalik. Kalau prinsip dunia ini lebih bahagia menerima daripada memberi. Bagi mereka kalau bisa terima, ambil sebanyak-banyaknya, ambil sebanyak-banyaknya. Dalam hidup ini saudaraku sekalian, jadilah pribadi yang bisa memberi lebih banyak daripada mengambil lebih banyak. Jangan bangga kalau kita ini bisa mengambil dari banyak orang, dari banyak keadaan di sekitar kita. Tidak ada orang yang dipermuliakan karena mengambil, tapi karena memberi. Orang dihargai, orang dihormati bukan karena apa yang diambilnya dari orang lain, tapi apa yang bisa diberikannya bagi kebahagiaan orang lain. Milikilah pribadi, mental, sifat yang seperti ini dimanapun kita berada. Mungkin memang kita bukan orang yang kaya, tapi milikilah mental orang yang kaya. Jangan punya jiwa spirit mengasihani diri. Jangan memanfaatkan orang kaya juga. Kalau kita menganggap kita kaya secara rohani, kaya secara mental, kita nggak akan memanfaatkan orang kaya. Orang kaya juga tidak akan meremehkan, merendahkan orang miskin. Kenapa? Karena kita masing-masing punya peran di hadapan Tuhan. Saudaraku sekalian, kelak kita akan dihakimi berdasarkan kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita. Kesempatan menolong orang, kesempatan berbagi, kesempatan memberi. Ada di depan mata kita, kita mampu melakukannya tapi kita tidak melakukannya. Itulah kira-kira yang terjadi dengan orang kaya
dalam cerita orang kaya dan Lazarus yang miskin. Orang kaya itu dosanya bukan hanya cara hidup hedonisnya, tetapi dari cara hidup egoisnya. Dia setelah mati masuk tempat penderitaan. Dia bisa tolong Lazarus. Dia bisa menolong, tapi dia gak lakukan. Kenapa? Karena dia punya mental miskin. Dia bisa bawa si Lazarus yang miskin ini ke klinik. Dia bisa kasih makan. Memang dia juga gak ngusir Lazarus yang mungkin bau amis karena borok dalam tubuhnya. Itu sudah sesuatu yang mungkin mulia di mata dunia, tapi tidak di mata Tuhan. Engkau bisa kasih makan dia kok, engkau bisa kasih bawa dia ke klinik kok. Tapi engkau tidak lakukan, padahal engkau mampu melakukannya. Engkau tiap hari pesta pora, makan enak, tapi engkau tidak kasih makan orang yang kelaparan. Dan Tuhan akan berurusan dengan saudara yang seperti itu. Mungkin saudara berkata, ini uang saya kok, hasil kerja keras saya kok. Saudara mungkin lupa bahwa Tuhanlah yang memberi engkau kekuatan untuk mendapatkan kekayaan. Kalau bukan karena Tuhan, kau tidak bisa mendapatkan kekayaan itu. Jadi jangan sombong. Kekayaanmu juga haknya orang-orang yang tidak mampu, yang membutuhkan uluran tanganmu. Mungkin untuk kasus memberi tumpangan sedikit berbeda di zaman sekarang. Kalau zaman dulu orang yang memberi tumpangan ini bicara mengenai orang-orang yang punya hati menampung orang-orang Kristen yang diusir dari keluarganya karena imannya. Kalau sekarang mungkin agak sedikit rawan ya saudaraku sekalian. Tapi prakteknya tetap bisa dilakukan. Misalnya dengan menyambut tamu dengan ramah, membuka rumah kita untuk persekutuan atau komsel. Di gereja kita bisa menjadi penyambut sahabat baru. Menyambut mereka dengan sikap yang sopan, santun, ramah, hangat. Itu bagian dari kehidupan Kristen kita. Jangan jadi orang Kristen yang galak, kasar, cuek. Jadilah pribadi yang bisa melayani semua orang. Kalau engkau merasa sudah lebih dulu mengenal Tuhan, lebih rohani, layanilah sahabat-sahabat baru di gerejamu. Jadilah kakak rohani bagi mereka. Jadilah orang-orang yang bisa menjadi pembimbing bagi mereka. Saya juga sering melihat bahwa misalnya kasus-kasus sekarang banyak, misalnya para misionaris, orang-orang dari luar daerah, andaikan misalnya pelayanan di tempat saudara di mana saudara beribadah. Sebenarnya saudara punya rumah banyak kamar. Daripada dia tinggal di hotel misalnya, pengkhotbah tersebut kalau dia misal di situ mengadakan seminar ya, saudara bisa menyediakan kamarnya misalnya untuk saudara bisa melayani dia. Itu salah satu praktek memberi tumpangan. Itu yang disebutkan oleh Rasul Paulus ketika dia berkata, bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberi tumpangan. Dalam kitab Ibrani disebutkan di sana, janganlah kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Apa yang dimaksud kitab Ibrani ini pasti sedang menghubungkannya dengan peristiwa waktu Abraham menyambut 3 pribadi yang di antara 3 tersebut 2 malaikat, 1 adalah Yahweh atau Tuhan Kristus, Tuhan Yesus dalam perjanjian lama. Jadi Abraham tidak tahu siapa yang dijamunya. Baru belakangan dia tahu bahwa itu adalah malaikat dan satunya adalah Tuhan sendiri yang meneguhkan janjinya. Saudaraku sekalian, mari kita lakukan perbuatan baik kita bukan karena kita ingin masuk surga, tapi karena kita ingin melakukan kehendak Bapa di surga. Sama seperti Kristus menghendaki kita berbuat kebajikan. Sama seperti Kristus memerintahkan kita berbuat kebajikan, belas kasihan, keadilan kepada orang-orang yang lemah, orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Seharusnya itu yang
kita lakukan. Kiranya firman Tuhan ini juga boleh memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita tundukkan kepala sama-sama dan kita berdoa untuk firman Tuhan yang baru kita dengar, sekaligus mempersiapkan hati kita untuk menerima roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Tuhan. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk kesempatan kami boleh mendengar firman-Mu yang mengingatkan kami akan hari penghakiman akhir. Suatu hari nanti kita dihakimi bukan berdasarkan berapa banyak yang kami tahu, berapa ayat yang kami hafalkan, berapa banyak aktivitas agamawi yang kami lakukan, tetapi apakah kami mengenal Kristus dan dikenal oleh Kristus? Dan apakah kami melakukan kehendak Bapa di surga dengan memperhatikan orang-orang yang lemah, yang membutuhkan pertolongan di sekitar kami? Ampuni kami kalau sejauh ini kami hidup hanya untuk kepentingan kami sendiri. Sebenarnya kami mampu melakukannya, tapi karena keegoisan kami tidak melakukannya. Kami hanya memikirkan diri kami sendiri dan kami mengasihani diri kami sendiri. Padahal apa yang Engkau perintahkan adalah hal-hal yang sederhana, yang praktis, yang bisa dilakukan oleh semua orang di dunia ini. Memberi makan bagi orang-orang yang lapar, memberi minum bagi orang yang haus, memberi tumpangan bagi orang yang asing, menjenguk, melawat orang-orang yang sakit dan yang ada di penjara. Pasti kami bisa melakukannya. Tuhan, tolonglah kami supaya kami menjadi orang-orang yang bukan hanya mengenal Kristus, tetapi juga melakukan apa yang Kristus perintahkan dan teladankan selama Ia ada di dunia ini. Terima kasih Bapa, seperti kata firman-Mu bahwa Kristus mati bagi kami supaya kami yang menerima Dia menjadi miliknya tidak lagi hidup buat kepentingan kami sendiri, tetapi bagi Kristus yang telah mati dan hidup bagi kami. Meteraikan firman-Mu dalam hati kami dan biarlah kami menjadi pelaku-pelaku firman yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudaraku sekalian, Bapak Ibu bisa menyiapkan roti dan anggur atau penggantinya, yaitu pengganti roti dan pengganti anggur. Saya mengingatkan untuk setiap kali kita melakukan sakramen perjamuan kudus seperti ini, kita mempersiapkan hati kita. Kita harus mengerti bahwa setiap kali kita melakukannya, kita mengingat akan pengorbanannya. Dan kita menjaga hati kita tetap bersih. Kalau kita ada dosa, kita minta ampun. Kita bertobat sungguh-sungguh dan minta darahnya menyucikan kita. Saudaraku sekalian, kalau saudara sudah menyiapkan roti, sudah menyiapkan anggur, mari sama-sama dengan saya persiapkan roti di tangan sebelah kananmu dan kita berdoa bersama-sama sekali lagi. Nanti saya akan pandu untuk kita makan roti dan minum anggur bersama-sama. Sekali lagi, kuduskan, sucikan roti dan anggur dan juga pengganti dari roti dan anggur yang kami sediakan di rumah kami masing-masing. Biarlah ini boleh menjadi alat untuk kami mengingat pengorbanan Kristus. Dan setiap kali kami melakukan ini, biar cinta kami, kasih kami kepada Tuhan semakin digairahkan. Kami semakin mengerti bahwa hidup kami ini bukan untuk diri kami sendiri. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Kami berdoa. Saudaraku sekalian, angkat roti di tangan sebelah kananmu dan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari yang percaya bersama-sama berkata, amin. Kita makan dengan iman di dalam nama
Tuhan Yesus Kristus. Sekarang pindahkan cawan ke tangan sebelah kanan saudara dan angkat lebih tinggi di atas kepalamu. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari bersama-sama yang percaya berkata, amin. Kita minum dengan iman dalam nama Yesus. Mari kita angkat tangan sama-sama mengucap syukur secara pribadi, lepas pribadi kepada Tuhan. Untuk apa yang Tuhan telah kerjakan dalam hidupmu. Untuk pengorbanannya. Untuk tubuh dan darahnya yang boleh kita nikmati hari ini. Yang boleh mengingatkan kita akan cintanya yang besar. Kasihnya yang besar kepada kita. Bapa, terima kasih untuk anugerah-Mu. Untuk anugerah keselamatan yang kami boleh terima. Bukan karena kebaikan kami, bukan karena jasa kami, bukan karena kuat dan gagah kami diselamatkan. Semata-mata karena kemurahan-Mu. Biarlah dengan menyadari bahwa kami diselamatkan karena anugerah, kami mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Dan kami boleh menjadi pribadi yang berguna, bermanfaat bagi kehidupan sesama kami seperti Kristus yang berguna bagi seluruh dunia dengan kematiannya. Demikian juga dengan kehidupan kami yang boleh kami bagikan bagi sesama kami. Apa yang kami miliki, kalau kami punya harta, kami bagikan harta kami. Kalau kami punya firman, kami bagikan firman kebenaran. Kalau kami punya perhatian, kata-kata support dan dorongan, kami bisa memberikannya. Apa yang ada pada kami itulah yang kami bisa bagikan kepada sesama kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Dan biarlah nanti kelak di hari penghakiman itu ketika kami ada dalam sidang pengadilan, Engkau mendapati kami adalah hamba-hamba yang setia. Orang-orang yang melakukan firman-Mu, kehendak-Mu selama kami ada di dunia ini. Bukan kehendak kami sendiri. Bukan memuaskan keinginan dan daging kami selama kami ada di dunia ini. Terpujilah nama-Mu kalau sebentar kami akan kembali ke aktivitas kami. Berkati sahabat-sahabat, rekan-rekan yang telah bekerja keras menyiapkan ibadah online ini. Dan jemaat yang dengan setia juga memberikan persembahan syukur mendukung pekerjaan-Mu. Biarlah Engkau memberkati mereka. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkan hatimu, kedangkan tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat itu datang dari Allah Bapa kita di surga, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta pimpinan penyertaan Roh Kudus memimpin menyertai hidupmu mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan datang kedua kali menjemput kita sekalian dalam awan-awan permai. Sama-sama yang diberkati kita berkata, amin. Ada dua hal yang ingin saya tekankan. Yang pertama, ibadah minggu depan masih melanjutkan seri penghakiman akhir dengan tema upah dan hukuman, kematian dan kehidupan kekal. Kemudian bagi saudara yang rindu mempersembahkan persembahan syukur kepada Tuhan bisa melalui via transfer ke nomor rekening yang dilampirkan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.